Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita sama-sama berdoa, yaitu doa belajar. Yuk kita sama-sama bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Nah, alhamdulillah, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada persamaan dan fungsi kuadrat ini, KD-nya adalah KD 32 dan KD keterampilan 42. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat sampai benar. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya dengan memfaktorkan. Nah, berarti indikator hari ini yang akan kalian pelajari ada dua juga. Satu, menjelaskan pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, menjelaskan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya dengan pemfaktoran. Baik, kita bahas satu-satu. Menjelaskan persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat? Apakah bentuk persamaan kuadrat 2x tambah 3 sama dengan 6? Mungkin kalian sudah baca-baca di buku. Nah, 2x tambah 3 bukan termasuk persamaan kuadrat. Tapi 2x tambah 3 sama dengan 6 ini termasuk persamaan linier satu variabel. Yang mana yang masuk satu variabel? Yang ini, x. Dan pangkat variabel x ini adalah 1. Atau apakah yang termasuk persamaan kuadrat 3x kurangi 4y sama dengan 12? Nah, ini juga bukan termasuk persamaan kuadrat. Tapi yang ini adalah persamaan linier dua variabel. Yang mana dua variabel? X dan Y. Dan pangkatnya juga 1, baik X ataupun Y. Atau apakah 2x kuadrat tambah 5y kurang 6 ini termasuk persamaan kuadrat? Iya, inilah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Mana cirinya? Yaitu variabelnya 1, yaitu x. Meskipun di sini x-nya ada 2, tapi tetap huruf yang dipakai adalah 1, yaitu huruf x. Dan pada variabel x ini pangkatnya tertinggi adalah 2. Jadi ciri persamaan kuadrat itu harus memiliki pangkatnya 2 dan variabelnya harus 1. Nah, sehingga uraian di atas, dari uraian di atas didapatlah bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini dengan menggunakan peubah x. Kalau peubahnya y, berarti ini ay kuadrat tambah by tambah c sama dengan 0. Di mana a, b, dan c-nya anggota real. A tidak boleh 0. Karena kalau a ini 0, maka ini akan menjadi 0. Berarti bukan menjadi lagi persamaan kuadrat. X-nya dinamakan variabel. Ini bisa diubah dengan angka. Kemudian A-nya dinamakan koefisien dari X kuadrat. Jadi A itu selalu yang nempel di X kuadrat. Koefisien itu berbentuk bilangan. B-nya dinamakan koefisien dari X. Dan C-nya adalah disebut konstanta. Jadi C di sini tidak ada peubahnya. Kalau B ada peubahnya, A juga ada peubahnya. Maka kalau hanya C saja atau nanti berbentuk bilangan saja itu disebut konstanta. Baik, contoh. Tentukan nilai dari 2A tambah B tambah 2C. Pertama, tentukan dulu
A, B, dan C-nya. Nah, kita lihat. A tadi itu adalah nilai atau koefisien pada X kuadrat. Nah, berarti X kuadrat itu ini. Yang nempel di X kuadrat bilangannya adalah berapa? Ya, berarti A-nya adalah 2. B itu adalah koefisien dari X. Nah, berarti bilangan yang nempel di X adalah berapa? 3. Sementara C itu adalah yang tidak ada peubahnya atau hanya bilangan saja. Berarti di sini C-nya adalah ya negatif 9. Maka baru ini bisa dicari. 2A artinya 2 kali A, itu A-nya 2, tambah 3 B-nya, tambah 2C artinya 2 kali C, yaitu C-nya negatif 9. Selesaikan. 2 kali 2, 4, tambah 3, tambah negatif 18. Didapatlah negatif 11. Ya, lanjut. Contoh yang kedua. Sekarang X kuadrat min 6X. Nah, di sini tidak ada C-nya. Berarti A-nya adalah berapa A-nya? Kalau tidak ada angkanya berarti ini menandakan 1. Awas, bukan 0. B-nya ada yang nempel di X atau koefisien X. Berarti negatif 6. C. Nah, di sini C-nya nggak ada. Berarti C-nya adalah 0. Maka 2A tambah B tambah 2C sama dengan 2 kali 1. Ganti A-nya dengan 1. B-nya ganti dengan negatif 6. 2 kali C. 2 kali 0. Berarti didapat 2 tambah negatif 6 tambah 0. Berarti dapat negatif 4. Sekarang yang C. 10 tambah 7X dikurangi 3X. Pertama, A, awas, A itu bukan bilangan yang depan. Tapi ingat, A itu adalah bilangan yang nempel di koefisien X kuadrat. Atau A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini. Berarti A-nya adalah negatif 3. B itu adalah koefisien. Nah, ini koefisien X. Berarti B-nya adalah 7. Dan C itu adalah yang tidak ada peubahnya. Berarti C-nya adalah 10. Ya, kita cari berapa berarti 2A tambah B tambah 2C itu adalah 2 kali A-nya min 3 tambah B-nya 7 tambah C-nya adalah 2 kali C. 2 kali 10. Berarti didapat hasilnya adalah 21. Min 6 tambah 7, 1 tambah 20 adalah 21. Nah, baik, kita lanjutkan ke indikator yang kedua. Bagaimana mencari-cari akar persamaan kuadrat? Nah, untuk mencari akar persamaan kuadrat ada 3 cara. 1 dengan pemfaktoran, 2 dengan kuadrat sempurna, dan ketiga dengan rumus ABC atau kuadraktik. Nah, pada hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran? Ini harus tahu dulu bentuk-bentuk dari pemfaktoran. Ada 3 bentuk pemfaktoran. Ke-1, memfaktorkan suku 2, yaitu AX kuadrat bisa ditambah, bisa dikurang. BX, nah di sini C-nya tidak ada, jadi hanya memiliki 2 suku 2. Atau bisa juga AX kuadrat tambah kurang C. Yang jelas ininya ada 2 suku. Kemudian yang kedua, itu adalah selisih 2 kuadrat. Berarti ini syaratnya harus dikurangi. Dan ininya harus bentuk kuadrat, belakangnya juga harus bentuk kuadrat. Dan yang ketiga adalah lengkap. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Nah, bagaimana kalau menemukan pemfaktoran yang 2 suku? Maka cara memfaktorkannya ini difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. Lihat sifat distributif. A kali B tambah atau kurang C. Nah, mencari A-nya itu dengan faktor persekutuan atau FPB-nya. Bagaimana kalau A kuadrat min B kuadrat difaktorkan? Maka langsung A kurangi B kali A ditambah B. Sedangkan untuk AX kuadrat ini difaktorkan menjadi bentuk X tambah P
kali X ditambah Q. Ya, untuk lebih memahami, perhatikan contohnya. Contoh 1. Tentukan akar dari 10Y kuadrat dikurangi 25Y. Nah, sekarang lihat. Ini ada dua suku. Meskipun ini operasinya kurang, karena 10-nya tidak bisa dikuadratkan, dan Y ini juga tidak kuadrat, berarti ini bukan termasuk selisih 2 kuadrat. Maka, untuk 10Y kuadrat dikurangi 25Y, ini termasuk ke dalam bentuk AX kuadrat tambah kurang. Nah, ini berarti ambilnya yang kurangnya, BX sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya, carilah faktor persekutuan dari ini. Gimana caranya? Yaitu bisa dengan cara bersusun. Pertama tulis 10Y kuadrat, yang keduanya 25. Nah, sekarang pertama lihat dulu bilangannya. 10 dengan 25. Carilah bilangan yang bisa dibagi 10 dan 25. Berapa? Ya, 5. Maka bagilah dengan 5. 10 bagi 5 didapat 2, Y-nya tulis lagi Y kuadrat. 25 bagi 5 adalah 5, Y-nya tulis. Nah, sekarang bilangannya tidak ada lagi yang bisa dibagi 2 dan 5. Lihat huruf. Di sini ada Y, di sini juga ada Y, berarti bisa dibagi juga dengan Y. Maka 2Y kuadrat dibagi Y didapat 2Y, 5Y bagi Y didapat 5. Nah, jadi faktor persekutuannya adalah yang ini. 5 kali Y didapat 5Y. Nah, maka sekarang karena udah dapat faktor persekutuannya, berarti 10Y kuadrat dikurangi 25Y diubah menjadi A-nya. Sifat distributif A-nya adalah 5Y. Nah, yang di dalam kurungnya adalah yang ini. 2Y 5, karena ini pengurangan berarti dikurangi. Tuh, ambil 5-nya yang ini. 5 sama dengan 0. Nah, apakah ini sudah selesai? Nah, belum. Maka untuk menentukan akar-akarnya, di sini ada dua perkalian. 1 5Y, yang kedua 2Y kurang 5. Berarti akar-akarnya ada Y1 untuk 5Y ini, dan ada Y2 untuk 2Y kurang 5. Gimana caranya? Nah, berarti 1. 5Y dibuatlah sama dengan 0. Atau yang ini, 2Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti Y1 itu sama dengan 0. Dari mana ini 0? Ini dibagi 5, jadi didapat 1Y. 0-nya juga dibagi 5. 0 bagi 5 adalah 0. Nah, untuk yang ini, yang 2Y kurang 5 sama dengan 0, lihat. Di sebelah kiri, ini pelajaran kelas 7. Ini harus Y, sementara di sini ada angka. Berarti angka yang ini itu dibuat 0. Gimana caranya? Tambahkanlah dengan lawan dari negatif 5, yaitu ditambah 5. Karena ruas kiri tambah 5, maka ruas kanan juga harus tambah 5. Maka tinggallah 2Y sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Nah, sekarang ini biar jadi 1, gimana caranya? Bagi dengan angka yang nempel di Y, yaitu berapa? Bagi 2. Maka ini bagi 2, otomatis kanan juga harus sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah, satunya biasanya nggak ditulis. Berarti Y2 sama dengan 5/2. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan 5/2. Baik, lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan akar-akar dari 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, gimana untuk soal itu? Termasuk bentuk faktor mana? Pertama, lihat pengurangan. Nah, apakah ini termasuk bentuk pengurangan ini? Bentuk ke-1 yaitu 2 suku atau keselisih? Pertama, lihat yang A. Yang A ini 4 bisa dibuat kuadrat atau tidak? Jelas kalau X-nya adalah bentuk kuadrat. Kemudian yang B-nya ini, apakah B-nya ini bisa dikuadratkan atau tidak? Kalau 4 dan 9 ini bisa dikuadratkan, berarti ini termasuk ke dalam bentuk yang kedua. Nah, karena ini 4 bisa dikuadratkan,
X mah jelas kuadrat dan 9 bisa dikuadratkan, maka 4 ini termasuk pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Berarti pemfaktorannya adalah seperti ini. Bagaimana cara memfaktorkannya? Pertama ubah dulu. 4 dibuat jadi bilangan kuadrat adalah 2 kuadrat. Nah, X-nya tulis lagi X kuadrat. 9 bisa dikuadratkan itu sama dengan 3 kuadrat. Berarti pemfaktorannya adalah A-nya adalah yang ini, B-nya adalah yang ini. Berarti ditulis di sini A-nya adalah 2X, B-nya ditulis 3. A-nya tulis lagi 2X, B-nya tulis 3. Bedanya yang ini tambah, yang ini dikurang. Nah, sekarang bagaimana menentukan akar-akarnya? Sama dengan tadi. Ada 2 perkalian. Berarti ada X1 dan ada X2. Kita cari. Pertama, 2X tambah 3 yang ini dibuat sama dengan 0. Atau yang ini, 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka, karena di ruas kiri ada angka 3, ini dihilangkan. Gimana caranya? Maka, 3-nya yang ini berarti dikurangi min 3, yang ini juga dikurangi min 3. 2X sama dengan min 3. Nah, sekarang X-nya di sini harus 1. Karena ada angka 2, biar jadi 1 bagilah dengan 2. Berarti ini juga harus ya dibagi 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Jadi habis ini sama dengan min 3 per 2. Nah, gimana untuk akar yang lainnya? Berarti dari sini cari, yaitu 2X kurangi 3 sama dengan 0. Maka 2X kurang 3. Nah, berarti ini juga sama. Ini dihilangkan tambah dengan 3. Ini juga harus ditambah 3. Berarti jadi 2X sama dengan 3. Sama dengan, bagilah dengan 2. Maka bagi 2, 3 juga dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 adalah 1. 3 bagi 2 adalah 3 per 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 min 3 per 2 atau X2 nya 3 per 2. Yuk, kita lanjutkan lagi. Contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar dari, nah kalau yang ini adalah lengkap. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Maka jelas, ini diubah dalam bentuk pemfaktoran X tambah P kali X tambah Q. Nah, sekarang gimana nyari P dan Q-nya? Nah, ini bisa menggunakan bagan. Gimana caranya? Pertama, lihat yang ujung-ujungnya, yaitu X kuadrat dan 12. Nah, berapakah faktor dari X kuadrat? Berarti kalau difaktorkan, artinya berapa kali berapa? Ini angkanya 1. Berarti 1 kali 1. Nggak usah ditulis. Tinggal X-nya difaktorkan. X kali X. Nah, tinggal yang 12. Berapa faktor dari 12? Pertama, 1 kali 12. Nah, karena di sininya adalah negatif, berarti kalau ini 1/12, hasilnya ini harus positif. Berarti supaya ini negatif, salah satu dari bilangan ini harus negatif. Kita ambil yang depan aja, negatifnya. Berarti negatif 1 kali 12 adalah negatif 12. Nah, sekarang tinggal yang berdekatan dikalikan, X kali negatif 1. Yang berjauhan juga dikalikan. Setelah itu jumlahkan 2 ini. Berapa negatif 1 dengan 12? 11. Nah, ini hasilnya harus sama dengan nilai yang tengah ini. Nilai yang tengah ini adalah berapa? Nah, 1X. Karena hasilnya ini tidak sama dengan 1X, berarti pemfaktoran yang 1 dengan 12 ini adalah salah. Berarti ganti. Berapa lagi? 2 dengan 6. Kalikan lagi. Didapat 4X. Masih salah. Berarti ganti lagi. Dengan 3 dan 4. Kalikan lagi. Hasilnya adalah, nah sekarang karena bilangannya sudah sama, bilangan tengahnya 1X, berarti pemfaktorannya adalah bisa dicari, yaitu atau sudah ketemu,
dengan cara pertama X yang depan simpan di depan kurung ini, X yang belakang simpan di depan kurung yang kedua. Min 3 ini simpan di kurung yang pertama di belakangnya. 4 ini simpan di kurung yang kedua di belakangnya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah X kurang 3, X tambah 4. Apakah sudah selesai? Nah, belum. Barulah cari akar-akarnya. Sama dengan tadi. Yaitu ada dua suku. Ada dua perkalian. Yaitu X kurang 3 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. Sama. Ini juga. Pertama, ini dihilangkan. Berarti tambah dengan lawannya jadi habis. Berarti pindah ke sini jadi ini tambah 3. Berarti atau ini juga sama. Ini harus dibuat 0. Berarti kurangi 4. Maka hilang. Ini juga dikurangi 4. Nah, jadilah X tambah 0 tambah 3, 3. 0 kurang 4 adalah negatif. Jadi inilah akar-akarnya. Lanjutkan. Contoh yang keempat. Sama dengan tadi. Ini lengkap. Ada 3 suku. Berarti ini difaktorkan sama. Yuk, kita faktorkan. Pertama, 2x kuadrat. Berapa yang menghasilkan 2? Berarti 2 kali 1. Nah, x-nya diuraikan. X kali x. Berapa yang menghasilkan 3? 1 kali. Nah, ini mah harus dua-duanya positif. Karena ininya positif. Nah, tinggal dikalikan. 1 kali x, 1x. 2x kali 3 adalah 6x. Jumlahkan dapat 7x. Nah, ternyata hasilnya cocok dengan tengah ini. Berarti ini sudah selesai pemfaktorannya. Maka didapatlah pemfaktorannya adalah 2x. Nah, di depan x yang ini taruh di depan kurung yang kedua. 1 yang ini taruh di belakangnya kurung yang pertama. Dan 3 yang ini positif taruh di kurung yang kedua belakangnya. Jadi pemfaktorannya adalah 2x tambah 1 kali x tambah 3. Nah, berarti akar-akarnya adalah pertama 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Ini juga sama. 1 ini harus dibuat 0. Berarti tambahkan dengan lawan dari 1. Berarti dikurangi 1. Ini hilang, maka ini juga harus dikurangi 1. Atau x tambah 3 sama dengan 0. Ini harus jadi 0. Berarti kurangi 3. Jadi hilang, maka yang kiri harus dikurangi 3. Jadi 2x sama dengan negatif 1. Nah, ini ada angkanya. Berarti bagilah dengan angka yang nempel di x. Karena ini 2, bagilah dengan 2. Kalau ini 1, bagi dengan 1. Kalau ini negatif 5, bagi dengan negatif 5. Berarti ketemulah x sama dengan negatif 1/2. Atau x2 sama dengan negatif 3. Itulah akar-akar persamaan. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian disuruh menyusun? Akar-akarnya diketahui. Maka kalau akar-akarnya diketahui x1, x2, cara menyusun persamaannya gunakanlah rumus x dikurangi x1, berarti yang ini nanti di sini dikurangi kali x kurangi x2. Jadi gunakanlah bentuk ini. Setelah itu nanti dikalikan x kali x kali x2, min x1 kali x, dan min x1 kali min x2. Ya, contoh. Tentu susun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3. Pertama, x1-nya tulis. Itu 3. Dan x2-nya adalah berapa? Ya, negatif 4. Berdasarkan rumus, bahwa rumusnya kalau menyusun x kurangi x1 kali x kurangi x2. Maka x kurangi x1-nya berapa? Ya, 3. X dikurangi x2-nya berapa? Negatif 4. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada double tanda. Maka ini bisa dibuat jadi 1. Berarti x kurang 3. Nah, negatif kali negatif positif 4. Setelah ini baru diselesaikan dengan pemfaktoran x kali x kuadrat, x kali 4, 4x. Kemudian sekarang yang ini, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali 4, min 12, sama dengan 0. Nah, sekarang karena ada yang sejenis x dengan x, ini bisa disederhanakan.
Berapa 4 dikurangi 3? Nah, dapat berapa? 1. Maka satunya nggak usah ditulis. Dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi inilah bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 4. Nah, contoh yang kedua. Bagaimana kalau dicari jumlah akar-akarnya? Dan bagaimana kalau cari hasil akar-akarnya? Maka lihat alternatifnya. Pertama, tentukan nilai A. Tadi nilai itu adalah koefisien X kuadrat. Berarti ini. A-nya adalah 2. Berapa B-nya? B itu adalah bilangan atau koefisien dari X. Nah, di sini ada bilangan. Berarti ini menandakan B-nya 1. Min 1. Dan C adalah yang tidak ada perubahannya. Berarti C-nya adalah min 3. Nah, maka jumlah akar-akarnya adalah X1 dijumlahkan tambah X2. Gunakanlah rumus negatif B per A. Sama dengan B-nya adalah negatif 1, negatif 1 per 2. Negatif kali negatif, positif, berarti jadi 1 per 2. Akar hasil, berarti kalikan hasil kali X1 kali X2. Gunakan rumus C per A. Maka X1 kali X2 adalah C-nya min 3, A-nya adalah 2. Jadi X1 kali X2 min 3 per 2. Nah, demikianlah video pembelajaran pertama hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk memahami, kerjakanlah latihan mandiri 1 bab 2 ini di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.